Oke ya teman-teman, jadi saya akan menunjukkan teman-teman ya proses cara merakit power active speaker ya. Jadi ini tanpa box dulu ya teman-teman. Jadi kalau ada boxnya sebenarnya ada boxnya tapi bukan sedikit lah kayaknya kurang agak ribet gitu ya. Tapi kalau tanpa box teman-teman nanti bisa gunakan box kayu atau box plastik atau box plat, itu gak ada masalah ya teman-teman. Nah oke, ini bahannya ya teman-teman. Ini adalah komponen powernya, Power Active Majesty yang ini dari Ranik ya, made in Indonesia. Dan ini adalah salah satunya power yang menurut saya itu sangatlah banyak sekali diminati ya. Banyak sekali yang memilih power ini karena dianggap tuh praktis, simple, dan juga satu paket dengan tune control. Artinya itu hanya tinggal kasih tegangan dari trafo aja ya. Nah oke, ini saya ambil dulu karena di sini sudah saya pasang perkabelan, jadi biar tidak terlalu memakan waktu yang lama ya. Jadi kalau dari pabrik itu di sana nggak ada kabelnya, tapi kalian akan dapat yang namanya plat plat dari Ranik sana ya. Ini masuk ke seperti ini ya untuk penataan potensio ya. Jadi nah ini biasanya nanti kalau teman-teman punya speaker pasif dikasih ini, jadi ini nempel. Nah karena saya udah mengganti potensio, yang satunya lagi potensio biasa, yang satunya lagi alpha ya, saya ganti bagian potensio alpha aja. Yang saya ganti adalah saya ganti bagian volume, saya ganti potensio merek dari alpha ya. Kalau bawaannya dari sono itu potensio itu sama, jadi mereknya itu apa itu namanya, WL kalau nggak salah. Yes, pokoknya itulah bawaan dari sana. Ini yang saya ganti hanya potensio volume aja ya. Ini merek alpha ya. Nah ini mereknya dari alpha. Teman-teman nanti bisa ganti aja sendiri ya. Cara gantinya juga mudah, tinggal lepas, pasang, langsung udah solder di bawah gitu. Nah seperti ini. Nah ya, nah ini kenapa kalau teman-teman mau mengganti semua keseluruhan potensinya, silakan aja ya. Karena satu potensio kalau di online itu harganya 4.000 ya, 4.000. Pokoknya antara 4.000 sampai 5.000 itu ya. Itu alpha. Itu sebenarnya sih harganya masih murah sih ya daripada di offline. Kalau di offline itu harganya itu 7.000, di toko itu 7.000. Ini kan yang ada plastik ya, atom. Ini memang sebenarnya kalau ada atomnya itu ada teman, selisihnya itu sebenarnya nggak terlalu banyak, hanya selisih 500 sebenarnya. Iya betul, selisih 500 rupiah sebenarnya nggak begitu mahal sih ya. 4.000 jadi 4.500, 5.000. Kalau 5.000 ya mungkin 5.000 itu sudah ada kayak semacam plastik ini sebenarnya tujuannya itu agar supaya membungkus celah-celah dari potensio biar debu itu tidak masuk sebenarnya. Ya pokoknya itulah ya. Ini dari alpha. Kenapa kok saya ganti yang bagian volume aja, karena volume ini bagian yang sering digunakan ya untuk membuka dan juga menutup input ya. Nah kalau untuk sub bass treble itu enggak, biasanya saya full. Ini gak usah dikasih tambahan turbo bass atau galaxy, gak usah sih, saya rasa cukup. Memang treble-nya mungkin kalau kalian dirasa-rasain treble-nya kok kurang kenceng, kurang mana. Kalau terlalu kenceng itu serang gak enak teman, terlalu cek, tapi nggak ada masalah, tergantung selera sih. Kayak saya rasa sudah cukup, di treble-nya sudah cukup lah menurut saya. Hampir semua speaker aktif seperti itu semua sih. Dia kalau masih bawaan dari pabrik ya bass treble ya segitu, jadi memang kurang gitu kan kesannya. Nah memang segitu dari sononya, memang seperti itu. Nah ini saya tidak menyarankan kalian ditambahkan turbo bass atau galaxy, akan malah justru membuat suaranya agak berat gitu ya teman-teman ya. Jadi suaranya kayak mendem nantinya, kurang ya. Kecuali kalau subwoofernya mungkin tidak ada, mungkin lainnya, karena sudah ada subwoofer sudah geler. Yang saya suka dari power active speaker ini salah satunya itu subwoofernya itu cukup enak ya. Menurut saya itu nggak terlalu kenceng, nggak terlalu gitu. Ini full aja, suara bassnya tuh dia tuh pas gitu. Jadi ada suara gelengnya itu, gelernya itu ada lah. Jadi nggak begitu terlalu, memang nggak terasa terlalu kuat ya, tapi saya rasa cukup ya, ada lah, tapi lebih penambahan subnya itu nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Jadi saya senang ini pas, ini kadarnya sesuai dengan yang saya rekam, saya ingin ini pas tuh bassnya itu subnya glung. Nah kalau untuk semuanya itu masih bawaan dari semua ya, tanpa terkecuali semuanya itu masih original dari pabrik ya. Nah
Ini dia menggunakan TR Sanken kalian, tapi jangan apa ya, jangan terus mengartikan bahwa wah bagus dong TR Sanken. Ini TR Sanken KW ya, ini mereknya di sini nggak ada mereknya dari siapa saya, dan biasanya kalau Sanken yang murah itu kadang ada merek dari IA, terus dari merek S, dari apa, kali ini memang nggak ada. Nah, ini Sanken yang KW ya. Jadi Sanken yang KW ini memang kalau misalkan disuplai di tegangan 18 volt 15 volt itu dia kuat, dia awet ya, cukup awet menurut saya, awet teman-teman. Saya pernah sampai 5 tahunan 10 tahunan pernah itu pakai Sanken 10 ribuan tuh, itu awet, tapi di tegangan 15 volt itu awet, nggak mati. Karena memang KW ini memang sebenarnya kalau dikasih tegangan yang ringan-ringan ya, tegangan kecil itu dia nggak apa-apa, awet ya, awet itu. Nah, kalau kalian mau TR ini diganti TIP 2955 atau 3055 ya. TIP 2955 sama 3055 itu yang ori. Yang ori itu harganya, yang ori kalau di online itu harganya itu sekitar antara 18 ribuan sampai mungkin 20 ribuan. Tapi kalau di toko itu saya beli 22.000 ya. Di toko itu 20.000, kalau di online harganya sekitar 18 ribuan. Itu yang bagus. Kualitasnya bagus, teman-teman. Ya, itu bagus daripada Sanken ya, kualitasnya bagus untuk disuplai 25. Kalau ini disuplai 25 ini enggak apa ya, enggak saya rekomendasikan, tapi akan saya rekomendasikan kalau kalian mau berencana mau disuplai 25 volt. Ada hal yang harus diganti. Pertama, finalnya ya, finalnya bisa diganti TIP 2955 sama 3055 yang ori. Adapun yang bukan terus harus diganti, enggak, sebenarnya diganti saya sarankan ini yang mungkin diganti adalah resistor 100 ohm sama 330 ohm, ini diganti yang 1 watt ya, 1 watt ya. Ini anggap aja misalkan diganti 1 watt, 12 1 watt 1 watt 1 watt 1 watt itu. Terus yang paling teman-teman harus ketahui, ini juga resistor ini kan 220 ohm ya. Ini bagian suplai untuk tune control, suplai untuk PSU simetris. Ini 220 ohm diganti 1K watt, yaitu 2 watt ya, 2 watt ya, 2 watt untuk 25 watt, 2 watt, 2 watt cukup. 1K atau 2K, pilih salah satu dari itu ya, 1K atau 2K gitu aja, cuma itu ya diganti ya. Nah, memang kalau untuk misalkan di suplai 25 volt, andaikan ini sudah diganti final ya, andaikan resistor bagian di driver ini gak diganti, sebenarnya sih kalau jujur ini masih aman ya. Jadi tapi ada yang diganti, yaitu bagian R supply-nya itu, resistor untuk suplai tune control ini diganti 1K. Kalau yang ini dibiarkan itu masih nggak apa-apa ya, saya menggunakan juga nggak apa-apa, itu gak saya ganti ya teman-teman. Jadi ini, tapi ini wajib diganti yang 1K ya. Nah teman-teman ya, sebenarnya kalau saya lihat untuk power ini sebenarnya untuk TIP pendorongnya dia sudah pakai TIP berapa itu, 41 ya, 42 kalau nggak salah, betul itu TIP 4142. Walaupun ini sebenarnya TIP 4142 itu TIP biasa ya, bukan TIP yang kualitas bagus, TIP biasa. Harusnya itu disuplai 25 volt 32 volt itu gak ada masalah, tapi karena finalnya itu yang menjadi masalah ya, akhirnya ya dari sono, dari pabrik itu cuma disarankan 15 sampai 18 volt ya. Nah, oke, ini sudah saya pasang ya perkabelannya. Ini adalah untuk bagian output speaker. Ada tulisannya di sini SP itu speaker, dan ini seperti ini jalur L dan jalur R. Sedangkan yang warna hitam ini adalah untuk ground ya. Ground teman-teman. Groundnya itu kita sambungkan melalui di sini, melalui CT sama ground ini kan terhubung jadi satu ya. Jadi satu. Nah, ini jadi satu, kita solder seperti di bawah. Dan untuk kabel warna merah ini adalah bagian yang ke suplai pada trafo ya, artinya suplai dari VAC pada trafo. Yang warna merah di sini sudah ada tulisan AC ya, AC in ya. Ini tegangan masuk ke sini itu sebenarnya dalam keadaan AC, belum dalam keadaan DC ya, karena belum disearahkan ya. Kalau nanti dari trafo kita apa ya, hubungkan ke kabel ini, maka dia pada saat melalui proses dioda dia akan menjadi DC ya, karena fungsi dioda itu sebagai penyearah. Jadi nanti sudah masuk ke DC. Jadi di sini sebenarnya dari pabrik sudah disediakan apa ya, tempat kabel yang tinggal kasih kabel aja, tinggal pasang ke trafo, udah plug gitu aja udah beres ya. Jadi teman-teman nanti bisa solder di sini ya.
Ini ada tulisannya AC itu ya. AC itu yang warna merah ya. Kabel ke AC itu kabel yang ke tegangan pada trafo, langsung ke tegangan pada trafo. Jadi kalian nggak usah perlu repot-repot bikin PSU sendiri ya. Nah, seperti ini ya. Udah, ini sudah ya, sudah saya tunjukkan ya. Ini seperti ini, dan ini adalah untuk output speaker. Nah, sedangkan yang inputnya teman, di sini sudah ada input ya. Inputnya ini L sama R, yang di tengah itu ground ya. Tapi ini sudah saya bungkus pakai lem lilin, lem bakar ya. Jadi biar lebih kuat ya, karena saya tahu kelemahan PCB ini untuk bagian solderan. Apabila sering disolder maka dia akan remuk nanti ya. Penghubungan ini akan lepas gitu loh ya. Salah satunya contohnya ya mana itu, kayak solder itu tempat potensial saya juga ada, tapi ini sudah nggak begitu terlalu parah-parah amat ya. Nah, ini di sini saya gunakan untuk input pada nanti kabel modul Bluetooth ya. Ini kabel modul Bluetoothnya saya pasang di bawahnya, terus saya lem ya. Ini adalah yang ke modul Bluetooth ya, out modul Bluetooth masuk ke input sini. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini aja, sebenarnya simpel aja sih. Kalau untuk proses perakitannya nggak simpel. Nah, kalau saya menggunakan modul Bluetooth itu dari Mac ya teman. Ini kita lihat dulu dari Mac. Nah, ini bagian outputnya ya. Ini output dari modul Bluetooth itu di sini. Nah, ini ada ANT itu antena ya. Nah, ANT itu antena teman-teman. Jadi ini adalah antenanya. ANT itu adalah untuk kabel antena. Ini adalah untuk antena. Ini jalur L, jalur R, jalur ground. Ini output yang akan masuk ke kabel ini ya, kabel ini. Nah, set gitu. Nah, kenapa kok kabel ini ya, sorry ya, kabel ini masuk ke soket ini. Nah, set. Yang satunya lagi kan ini adalah AUX teman-teman. Nah, AUX in, ini AUX in. Nah, dimana sebenarnya kalau teman-teman mau menggunakan AUX in, misalkan ini kan jack RCA ya, kabel dari jack RCA itu masuknya ke sini. Nah, masuk ke sini, outputnya masuk ke sini gitu. Jadi jack RCA tidak masuk, kabelnya tidak masuk ke output tune control, tapi melakukan masuk ke input pada modul Bluetooth. Tapi karena saya tidak mau, alasannya gini, karena saya tidak mau menggunakan AUX in yang dari Bluetooth. Yang pertama, jikalau saya tidak mau menggunakan modul Bluetooth ya, saya bisa langsung pakai jack RCA ini tanpa harus menghidupkan modul Bluetooth. Jadi modul Bluetooth ini sedangkan saya matiin, tetap saya bisa menggunakan AUX in. Jikalau modul Bluetooth ini sewaktu-waktu misalkan rusak atau trouble atau apa, maka selesai teman-teman. Jadi karena teman-teman mau menggunakan AUX in nya melalui jalur modul Bluetooth, jadi sehingga tidak bisa menggunakan, powernya tidak bisa dipakai. Tapi powernya nggak apa-apa, karena kabel dari jack RCA ini kan masuk ke AUX in, karena di sini adalah salah satu kontrolnya ya. Volume juga ada di sini, juga kontrolnya juga ada di sini nanti. Jadi makanya saya nggak, kalau dipasang nggak apa-apa. Sampai sekarang saya juga belum pernah sih mengalami kerusakan Bluetooth pada saat menggunakan AUX juga belum pernah. Misalkan aja itu contohnya misalkan ya. Oke ya, ini saya singkirkan dulu, terus saya akan tunjukkan juga ini modelnya ya. Jadi saya pasang. Nah, untuk PSU modul Bluetooth yaitu adalah jenisnya PSU non simetris ya. Elko yang saya pakai ini elko ukuran 1000 mikro 25 volt. Saya rasa ini sudah lebih dari cukup kalau dipakai untuk suplai modul Bluetooth ya teman-teman. Ini sudah lebih dari cukup. Nah, karena saya modul Bluetoothnya itu kan dari sono itu kan 12 volt ya di sini. Nah, 12 volt. Ini kan 12 volt ya. Ini 12 volt. Kalau kalian pengen lihat ya, ini bentar. Ini 12 volt, di tengah ground, di sini plus ya. Nah, ini teman-teman perlu menggunakan misalkan 7809 ya, tapi saya di sini tidak menggunakan. Kenapa kok nggak menggunakan? Ya nggak apa-apa, kalau kalian mau memakai 7809 juga nggak ada masalah, karena di sini sudah ada IC 7805, sudah ada penurun tegangan dari modul Bluetoothnya. Saya nggak perlu lagi menggunakan 7809 atau 7805 ya. Jadi saya nggak membutuhkan itu. Kalau dipakai itu gimana? Dipakai juga nggak ada masalah sebenarnya.
Kalau mau menggunakan tambahan 7809 juga nggak ada masalah. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena modul Bluetooth rata-rata sekarang sudah pakai 7805 semua. Dan ini rata-rata modul Bluetooth itu sebenarnya 8 volt semua ya teman-teman. Nah, saya hanya merakit menggunakan yaitu Elko, ukurannya 25 volt 1000 mikro, langsung aja ya dari kaki ini teman-teman bisa lihat. Jadi saya tidak menggunakan lagi, nanti saya suplai dari tegangan ekstra itu 9 volt, nanti output masuk ke modul Bluetooth 9 volt. Terus karena di situ sudah ada IC 7805, maka dia akan masuknya ke 5 volt. Jadi nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah kaki Elko, ini bagian negatif ya, ada tulisan negatifnya itu ada teman ya, sebelahnya sisi itu negatif, terus yang satunya lagi ini positif, udah gak mungkin ini negatif lagi. Nah ya ini lihat yang negatif, kalian bisa solder bagian 0 pada trafo tegangan ekstra ya, 0 ini 0 ya. Ini saya kasih kabel tis ya, tujuannya apa sih, nggak ada tujuannya sih sebenarnya pada saat itu mau saya kasih lilitan kawat lagi ya, agar memudahkan dalam hal saya memasukkan kawat gitu aja sih. Pada saya ini kan ada celahnya ya, karena ini kan tadinya kan buntu ya, ini terus saya kasih kabel tis itu agar supaya saya memudahkan pada saat itu saya gulung kawat kembali untuk misalkan untuk apa ya, untuk tegangan yang lain gitu ya. Ini kan tegangan ekstranya kan cuma satu ya, tunggal aja ya, nggak ganda ya. Nah ini adalah 0 ya, 0 ke kaki Elko bagian negatif ya, ini bagian nolnya, 0 pada trafo ya. Terus yang ini bagian plusnya yaitu 9 volt. Saya sarankan di 9 volt aja ya, jangan di 6 volt. 6 volt nanti masuk ke situ, kadang pada saat digunakan tiba-tiba jeduk lah, tugasan Bluetooth itu kadang kalau pakai kadang mati-mati, itu sebenarnya kena drop ya, tegangannya drop, jadi sehingga Bluetooth itu mati hidup itu drop di sini. Nah ini kalian bisa ganti ya, bisa kasih dioda 1 ampere. Dioda 1 ampere nomornya berapa aja gak ada masalah. Ini dioda biasa kok, dioda 1 ampere. Kalian bisa lihat itu ada lingkaran warna silver ya, lingkaran warna silver itu kita solder bagian kaki yang positif pada Elko ya. Ini positif pada Elko kita solder. Nah ini ada lingkaran silver yang ke atas ini bagian positifnya nih. Nah kalau yang ini bagian, sebenarnya ini kalau misalkan 2 Elko ya itu bisa jadi negatif nanti ya, kalau misalnya simetris ya. Nah ini teman-teman solder di sini cetek gitu ya. Nah seperti itu. Kalau kalian mau menggunakan Elko yang ukurannya lebih besar, misalkan 1000 mikro atau 3300 mikro juga gak ada masalah sih untuk modul Bluetooth ya. Jangan sampai modul Bluetooth itu tegangannya drop gitu aja, pada saat digunakan drop lah, itu akan modul Bluetooth kadang mati. Itu sepele ya, tapi itu bisa menjadi pemicu Bluetooth mati ya. Oke, ini sudah ya, sudah, kalian bisa langsung tiru aja gitu aja lah ya. Nah kalian bisa langsung tiru aja ya. Nah ya ini kalian bisa langsung tiru aja seperti ini, kalian bisa langsung screenshot gitu aja, jadi langsung set gitu aja, nanti kalian ikuti ya. Nanti itu adalah untuk modul Bluetooth Max ya, 12 volt. Rata-rata modul Bluetooth sebenarnya itu 5 volt semua yang masuk. Kalau 12 volt dari sana itu karena di situ sudah ada penurun tegangan, sebenarnya itu 5 volt. Tapi kalau kalian kasih 5 volt itu kadang nggak menyala. Ada yang Bluetooth menggunakan adaptor HP itu 5 volt ya, ada yang menyala, ada yang enggak ya. Jadi nggak sama, nggak semua modul Bluetooth kan. Ya seperti ini aja ya, saya rasa sudah cukup ya. Nah terus proses penyambungannya, karena ini power ini sebenarnya simple banget ya, jadi ya tinggal pasang gitu aja teman. Nah ya kita tinggal solder ya, jadi ini tinggal solder aja, tinggal pasang. Jadi saya menggunakan, sebelumnya saya akan menggunakan yaitu 18 volt ya teman-teman. Nah 18 volt ya, di CT 18 volt ya. Kenapa kok enggak 25? Karena ini masih dari pabrik. Kalau untuk 25 saya tidak menyarankan, karena 25 nanti akan terjadi kayak dung kecil. Nah saya jelaskan sedikit ya, dung kecil ya. Nah dung kecil itu dia disebabkan yang pertama gini ya, kayak dengung kecil ya, bukan dengung dari karena belum ngeground, bukan ya, itu lain, karena dari dengung kecil. Nah ini kan ada resistor 220 ohm ya. Nah resistor 220 ohm ini sebenarnya bukan penurun tegangan ya teman-teman.
bukan penurun tegangan atau bukan mengurangi tegangan. Sebenarnya penurun tegangannya berada di 12 volt ya. Ini dioda zener ini 12 volt. Nah, kalian lihat ini adalah dioda zener 12 volt, bukan dioda zener biasa ya. Dioda zener yang 12 volt untuk menurunkan tegangan. Ini adalah PSU-nya, rangkaian PSU-nya di sini. Ini adalah elko non simetris ya, dikasih elko-nya. Nah, jikalau dari tegangan dari PSU-nya kuat ya, dalam artian itu terlalu besar ya, misalkan 25 volt, ini kan PSU ini untuk suplai tune control. Nah, maka dioda zener resistor yang 220 ohm ini hangat, panas, bukan hangat tapi panas. Panas karena untuk menahan beban atau menahan dorongan dari tegangan dari PSU ini. PSU-nya ini terlalu kuat kan, tegangannya yang masuk ke sini terlalu kuat. Jadi di sini tuh nggak kuat menahan sebenarnya, nggak menahan dari dorongan dari PSU, dari tegangan dari PSU utama ini. Karena saking kuatnya ini bisa menyebabkan pertama resistor kebakar. Dan yang kedua, salah satunya karena bebannya terlalu besar tegangannya. Nah, dioda zener ini sebenarnya nggak mampu kalau untuk menurunkan tegangan yang begitu besar dari awal, itu dia nggak mampu sebenarnya teman-teman. Sehingga dia itu kayak semacam terlalu lebih, dia kayak ditahan terus, akhirnya menyebabkan tune control ini berlebihan, tegangan yang masuk itu agak terlalu gede, sehingga akan menimbulkan komponen-komponen yang lain tadinya suplainya itu sekian menjadi sekian, akhirnya kayak timbul suara dengung dengungnya kecil. Kalau kalian perhatikan mungkin dengungnya nggak begitu terdengar nggak terlalu keras, tapi terdengar teng. Nah, itu karena terlalu kuat ya, suplainya dari awal itu terlalu kuat, sehingga apabila dikasih 25 volt sebaiknya, maka saya menyarankan bahwa resistor 220 ohm itu diganti ya, ini dicabut ya, ini diambil, bukan ditambah di awal tapi ini langsung diambil aja. Ini kalian ambil, ganti yang 1K atau 2K2. Saya menyarankan cuma dua resistor yang kalian bisa pilih, 1K watt, 1K 2 watt atau 1 watt, atau 2K 2 watt. 1K 2 watt atau 2K 2 watt ya, 1 watt minimal, tapi saya menyarankan 2 watt semua ya, menyarankan 2 watt. Kalian bisa pilih resistor 2 watt dan juga bisa pilih resistor 1 watt, tapi saya menyarankan 2 watt ya, 1K atau 2K, 1K 8 ohm boleh, 1K 2 ohm boleh, 2K 2 ohm boleh, terserah teman. Tapi kalau 3K gimana? 3K terlalu besar teman, untuk mengurangi di 25 volt terlalu besar nanti. Jadi saran saya ya 2K2 1K ya, 2K 2 watt atau 1K itu idealnya, dua itulah ideal, yang paling ideal cuma dua itu, tapi saya menyarankan dua itu. Kalian bisa pilih salah satu aja, 1K boleh, 2K2 boleh ya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian nanti teman-teman tidak, mungkin yang lain tidak diganti, karena kemarin banyak sekali yang nanya kok resistornya saya kebakar bagian apa, itu dipaksakan di 25 volt dia tidak diganti, ada suara dengung. Nah, terus akhirnya saya minta ganti, itu yang sudah dirubah belum, yang belum itu masih dari pabrik semua itu. Terus saya minta dicabut, ini resistornya diganti 1K. Setelah itu dia komentar lagi, itu katanya sudah enggak ya, sudah enggak dengung, karena memang terlalu beban suplai dari PSU dorongan terlalu kuat ya. Jadi karena sehingga sebenarnya resistor ini tidak mampu ya, katakan bukan tidak mau banget, tapi tidak bisa menerima tegangan yang terlalu besar ya, penahannya tidak terlalu kuat sebenarnya. Makanya saya sarankan kalian bisa ganti yang 1K atau 2K2 ya, itu boleh yang 1 watt ya atau 2 watt ya. Oke ya, ini seperti ini. Jadi proses pemasangan ya simpel sekali ya teman-teman. Jadi saya ulangi dari awal ya. Bagian yang ke trafo ini kan ada tulisan AC ya, AC ya. AC ini bagian kabel warna merah nanti kita sambungkan ke trafo ya, dan kabel warna hitam itu bagian yang ke CT ya, seperti ini. Jadi kita langsung sambung aja, langsung solder, karena saya menggunakan 18 volt ya, saya solder langsung ya. Saya solder ini warna kabel warna hitam itu CT, yang kabel warna merah itu yang bagian dari tegangan 18 volt ya. Nah, sini kita solder dulu. Nah, ini sudah saya pasang ya teman-teman, jadi kalian bisa lihat ya. Nah, kabel warna merah itu yang tadi yang ke AC pada power ya, yang di PSU ya. Ini tadi yang sudah pernah saya jelaskan tadi ya. Nah, seperti
seperti ini ya. Jadi ya AC warna merah. Nah seperti ini aja sih, simple ya sebenarnya prosesnya, nggak begitu terlalu ribet sebenarnya. Nah terus bagian yang ke modul Bluetooth ya, karena pemasangannya ya plug begitu aja, jadi kalian nggak perlu repot-repot ini itu dan lain sebagainya, sebenarnya cukup simple. Nah di modul Bluetooth ya teman-teman, jadi saya harus cari tahu dulu ini bagian plusnya yang mana, kita bisa balik ke sini. Nah bagian plusnya itu berada di kaki sebelah kiri ya. Nah berarti yang ini bagian plus ya untuk suplainya, ini bagian plus. Langsung saya solder aja di samping gini ya. Nah saya solder gini aja seperti ini. Nah seperti ini aja. Terus bagian satu lagi. Nah seperti ini udah selesai ya, ini untuk mode Bluetooth sebenarnya udah selesai. Jadi kita taruh rapiin dulu ya. Jadi ini bagian output speaker saya sambung aja sekalian ya teman. Ini bagian tuh saya menggunakan jack jepit, ini jack model Tempo dulu. Terus bagian selanjutnya adalah ini ya, ini yang ke input pada tune control ya, seperti yang saya jelaskan di awal, hanya tinggal pasang gini aja ya, set. Nah kita aja, kabel warna merah itu kabel anu temen, antena ini ya. Nah antena ya, antena itu ya seperti ini sebenarnya udah selesai teman. Ini hanya tinggal tes ya, testing aja. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ini, makanya kenapa power ini simple ya, bagi untuk pemula pun ini sangatlah mumpuni ya, sangat bagus banget ya. Jadi nggak begitu ribet, kalian nggak harus merakit PSU sendiri. Ini sudah dari sana sudah ada ya. Ini bassnya itu saya nolkan semua ya. Nah sebenarnya simple sekali sih power ini ya. Oke ya, ini coba ini saya pasang dulu untuk output speakernya ya. Jadi yang ke speaker, jadi saya pasang dulu. Ini saya pakai speaker 12 in ya. Jadi pakai speaker 12 in. Jadi ini saya pasang dulu perkabelannya ya. Nah ini kabel speakernya udah ya, ini kabel speakernya ya. Jadi ini saya coba colokin ke arus listrik dulu ya. Ini apa ya teman, nggak ada ya suara dengungan, nggak ada. Ini sudah menyala teman. Nah ini B Bluetooth ya. Coba kita pilih mode radio aja, pencet aja ini radio. Nah ini radio, ada suara kesek-kesek ya, coba kita volume saya buka ya. Nah itu mode radio, kita pilih ganti mode Bluetooth aja ya. Nah seperti ini ya mode Bluetooth ya. Nah seperti ini kita ganti mode Bluetooth. Jadi ini saya coba putar musik dulu ya teman-teman ya. Jadi oke ya teman-teman, ini sudah saya sudah saya play musiknya. Jadi coba ini saya putar dulu. Ini bass treble dalam keadaan kosong ya. Ini saya buka volumenya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi suara bassnya cukup menggelegar ya. Ini dalam keadaan tadi saya full semua.
dari mulai hik sama bass sama subwoofer itu dalam keadaan saya full ya, cuma volumenya aja enggak. Dan untuk treble-nya sendiri sih menurut saya cukup lumayan ya, enggak terlalu kenceng-kenceng amat, tapi pas gitu aja. Dan juga bassnya sendiri juga pas, dan subwoofernya sendiri juga pas ya. Jadi gelernya itu ada, bassnya itu anu subnya itu enggak terlalu nguk gitu. Jadi menurut saya ngepas ya, pas itu mantep ya. Tapi kalau di tegangan 25 volt mungkin ada seperti kayak semacam ada apa ya, kayak menambah sendiri tapi nggak terlalu kuat ya, misalnya nggak terlalu kenceng-kenceng banget sih, bukan dari bassnya, tenaganya ya. Tapi harus diganti, finalnya nanti diganti TP 295 sama 3055 itu bagus, nggak ada apa-apa ya. Jadi kalian bisa beli yang kualitas bagus ya, jangan yang kualitas rendah ya. Terus jangan lupa ini resistor yang pernah saya jelaskan tadi, ini juga diganti 1K ya, yang 2 watt atau 2K 2 watt teman-teman. Kak, ini aja bawaan dari sono panas nih. Ini panas sangat, tapi kalian tenang aja, nggak ada masalah. Untuk bagian resistor ini juga air supply juga sama ya, resistor supply tegangan. Ini anget, panas, tapi panas nggak panas terus menerus, dia tuh tetap bertahan panasnya di situ terus, karena memang dia itu untuk menahan tegangan ya sebenarnya. Jadi memang panas tapi nggak panas terus menerus kayak solder. Kalian nggak perlu, jangan khawatir ya, jangan, nggak perlu khawatir karena memang seperti itu. Jadi nah itu aja ya menurut saya. Nah untuk kesimpulan saya, power ini bagus banget menurut saya, sudah recommended ya teman-teman. Harganya juga sampai sekarang masih stabil ya. Memang dulu harganya sekitar 130 ribuan, naik 140 150 ribu, jadi harganya masih stabil ya. Mungkin karena finalnya ini sudah ada pergantian ya, harganya lebih murah ya, karena ini yang dipakai juga Sanken KW ya. Ini lebih bagus TP 2955 sama 3055 yang original teman-teman. Mungkin saya rasa itu aja ya, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.